Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam. Nah, jelas. Jelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Fahim ingin menjelaskan tentang sesuatu yang menjadi pokok perkembangan yang sekarang terjadi di dunia ini ya secara global. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu sebagian atau mungkin ada yang belum tahu apa itu dropship phishing. Jadi ada kayak makhluk baru gitu ya. Istilah baru. Drop servicing. Apa sih drop servicing itu gitu? Mungkin dulu teman-teman sering dengar yang namanya dropshipping. Dropshipping itu adalah menjual produk orang lain ya, tanpa harus membeli produk itu terlebih dahulu. Jadi kita adalah perantara. Ada orang punya produk, ada orang yang butuh produk, ya kita menjembatani, itu namanya drop shipping. Kalau drop servicing itu beda lagi gitu. Jadi kita nggak menjual produk, ya, nggak menjual baju, nggak menjual mobil, nggak menjual kopi dan lain, pokoknya bukan produk. Tapi drop servicing itu adalah menjual servis. Servis itu adalah jasa. Jasa. Jadi sebenarnya konsepnya hampir sama. Jadi kita mempertemukan orang yang sedang butuh jasa dengan orang yang punya skill atau punya kemampuan untuk jasa tersebut. Contoh misalkan desain. Ada orang butuh desain sesuatu gitu, mau bikin desain. Tapi dia nggak bisa. Akhirnya kan dia butuh atau cari orang yang jago desain. Nah, kita itu mempertemukan orang yang butuh tadi dengan, misalkan ya teman kita jago desain, ya udah kita pertemukan deh orang tadi yang butuh desain dengan teman kita yang jago desain. Kita pertemukan. Akhirnya di situ nanti terjadi transaksi. Nah, dari situ kita juga bisa mengambil yang namanya margin atau profit. Jadi kita bilang nih ke orang yang butuh desain, saya ada teman. Atau gini, kita bilang ke yang jago desain, berapa sih kalau biayanya kalau mau desain ke kamu itu berapa? Oh, jasa untuk desain 100.000 per desain. Oke, ya 100.000. Jadi baru kita ngomong ke yang butuh desain, ini saya ada teman, ya. Ini dia jago desain, nah jasa desainnya itu 150.000 gitu ya. Akhirnya orang tersebut bayar ke saya 150, langsung saya lempar orang ini ke teman saya. Gitu. Kita dapat 50.000, cukup dengan tektokan gitu aja. Dan ini juga banyak terjadi, mulai banyak terjadi di barat gitu ya. Jadi kita ini kayak makelar, gitu ya, makelar mempertemukan orang yang butuh jasa dengan orang yang sudah ahli dengan jasa tersebut. Itu kita sudah bisa dapat profit, dapat untung seperti itu. Itu adalah pembukaan aja dulu. Jadi saya akan share screen. Oke, baik. Awal dari adanya drop servicing ya, atau mulai maraknya drop servicing itu adalah dimulai dari berubahnya cara dunia ini bekerja. Dengan adanya COVID, ya, itu merubah segalanya. Banyak sistem-sistem yang berubah.
dan juga teknologi-teknologi yang jauh lebih maju. Sebelum COVID kita mungkin tidak mengenal yang namanya Zoom meeting ya. Yang namanya rapat mungkin kita taunya yang ngumpul gitu, ngumpul bareng, ketemu bareng di suatu tempat yang mungkin itu kita budget konsumsi, sewa tempat dan sebagainya itu mahal. Sekarang semuanya bisa gratis lewat Zoom meeting. Kemudian banyak lagi dulu juga misalkan di tol ya, orang yang pergi ke tol ya itu yang jaga dulu itu adalah manusia gitu ya, manusia yang jaga gerbang tol. Kita dikasih karcis gitu kan, nanti kita bayar. Namun berjalannya waktu sekarang kita nggak usah pakai manusia, tapi kita cukup nempelin kartu otomatis. Jadi banyak sekali hal-hal yang berubah dan termasuk salah satunya COVID itu mempercepat perkembangan teknologi. Dan yang lebih ngerinya lagi gitu ya, tahun 2030 itu adalah dikatakan sebagai era metaverse. Metaverse itu kita nanti pakai kacamata itu sudah masuk ke dunia lain gitu ya. Kita bisa rapat dengan orang. Jadi kita duduk di satu ruangan, kita pakai kacamata. Beberapa orang juga di tempatnya masing-masing itu juga pakai kacamata. Kita tiba-tiba nanti bisa duduk di satu ruangan di dunia lain. Bisa tegur sapa, itu juga era metaverse. Tapi itu masih lama. Ya paling cepat 2030 nanti seperti itu. Ya. Nggak via Zoom gini lagi sudah ya, beda lagi. Tapi udahlah itu masalah teknologi. Kemudian juga pemerintah, program pemerintah itu juga mempercepat ya, perkembangan teknologi. Salah satunya adalah mengurangi jumlah PNS dan mengganti beberapa kegiatan atau hal yang dilakukan pegawai negeri itu dengan robot. Ya. Robot bukan berbentuk kayak robot seperti di film, bukan, tapi robot di sini seperti sistem gitu ya. Kayak contohnya absen otomatis ya. Kalau dulu pakai orang, sekarang absen cuman pakai jempol gitu ya. Kemudian mungkin di pabrik dulu itu banyak sekali karyawan, sekarang pabrik itu karyawannya dikit gitu ya. Semuanya udah diganti dengan mesin. Sama, jadi segala sesuatu itu akan terkikis gitu, akan berubah. Kalau kita tidak berubah, ya ini sulit nanti ya. Kemudian juga apalagi sistem yang sudah terkikis dengan teknologi. Ya karyawan itu jelas ya, karyawan sekarang pabrik-pabrik sudah banyak yang menggunakan robot. Jadi sudah manusianya itu sudah dikurangi gitu. Mungkin manusia cuman ngawasin aja gitu, segalanya jalannya ya sesuai dengan mesin udah sekarang. Dan itu jauh lebih murah gitu. Makanya banyak sekarang yang di PHK gitu ya. Banyak karyawan yang dirumahkan seperti itu. Bahkan di Cina kalau kita belanja ke mall, ya itu kita kasirnya nggak ada orangnya gitu. Jadi kita tinggal barcode sendiri barang yang kita beli, nanti itu kita ketemu nominalnya, kita tinggal gesekkan kartunya, ketika udah clear, udah terbayar, ya udah kita keluar. Jadi nggak usah pakai orang lagi gitu. Termasuk sistem pengiriman ya, pengiriman barang. Kalau di Alibaba itu semuanya sudah pakai robot. Jadi
luar biasa lah. Jadi ini salah satu ya kemajuan teknologi yang memang harus kita antisipasi gitu ya. Mulai dari pengurangan PNS, pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga banyak sekali bisnis-bisnis yang terdisrupsi ya. Contohnya kalau dulu itu ada warnet ya. Warnet sekarang sudah nggak ada warnet. Ya ada mungkin sedikit. Semuanya sudah pakai apa? Ya sudah punya HP, semua bisa internetan dari handphone. Oke. Nah, dengan perubahan sistem atau perubahan teknologi yang terjadi di dunia ini, maka banyaklah sebuah sistem-sistem baru yang menggantikannya. Di Thailand banyak orang yang di PHK dari karyawan, apa yang dilakukan? Main game gitu ya. Main game Infinity itu dia main game dapat duit. Nah, dan bahkan di sana itu banyak karyawan yang di PHK mengatakan hasilnya lebih besar daripada gaji karyawan dengan main game. Kemudian juga ada sekarang e-sport ya. E-sport itu turnamen game online. Misalkan contoh yang sekarang sudah berlangsung misalkan ya PUBG. Itu tingkat bukan tingkat dunia ya, yang tingkat dunia itu hadiahnya 6 juta dolar. Hampir 100 miliar. Cuman untuk orang-orang yang main game. 100 miliar ya. Dan itu setahun bisa ada sampai 2 sampai 3 kali turnamennya. Nah, bayangkan dengan misalkan olahraga yang ada misalkan catur atau bahkan mungkin sepak bola, lebih banyak mana penghasilannya orang sepak bola sama e-sport orang-orang yang main game itu tadi. Kalau zaman sekarang gajinya ya lebih banyak yang e-sport tadi ya. Jadi olahragawan kalah dengan e-sport atau olahraga digital gitu. Nah, jadi ini yang kerangka yang harus kita pahami. Kita harus bisa menyesuaikan ya teman-teman dengan perubahan yang ada dalam hidup ini gitu. Nggak bisa kita itu terpaku gitu ya. Dengan yang itu saja nggak bisa. Harus banyak atau sering mencoba hal-hal yang baru. Mungkin salah satunya adalah drop servicing. Apa itu drop servicing? Sebuah sistem di mana pihak pemilik usaha menawarkan layanan kepada pihak pembeli. Nah, uniknya nih, pemilik usaha yang menawarkan jasa ini tidak mengerjakan proyeknya sendiri, tapi dilempar ke pihak ketiga. Jadi ada orang yang disebut sebagai drop servicing, itu dia nggak jago desain, tapi dia jualan jasa pembuat desain. Ada orang nggak bisa website, tapi jualan jasa pembuat website. Ada orang yang nggak jago bisnis, tapi jualan kelas bisnis. Ya, kelas bisnis yang ngisi ya orang yang expert, orang yang ahli yang mengisi di kelas bisnis tersebut. Nah, kita nggak ahli bisnis, ya, tapi kita bisa jualan kelasnya dia, mempertemukan orang yang lagi butuh bimbingan untuk bisnis, mempertemukan dengan orang yang ahli atau yang jago bisnis. Nah, di situ kita sudah dapat profit, teman-teman. Jadi nggak harus kita jadi jago di jasa-jasa tersebut, tapi kita cukup mengoper-oper gitu, dioper-oper. Dan ini juga sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Sekarang itu kita memasuki era gig ekonomi. Apa itu gig ekonomi? Ya, seseorang dibayar berdasarkan pekerjaan yang mereka selesaikan. Jadi nanti ya suatu saat itu karyawan itu bukan lagi di sistem dibayar sesuai gaji atau UMR. Nanti di masa depan karyawan itu dibayar sesuai dengan produk atau jasa atau pekerjaan yang sudah diselesaikan. Jadi mereka sudah menyelesaikan beberapa proyek, beberapa pekerjaan yang sudah diselesaikan. Dia dibayar sesuai dengan itu. Jadi nanti mereka akan berlomba-lomba memperbanyak pekerjaan mereka, menyelesaikan pekerjaan agar dapat gaji yang lebih besar. Dan itu sudah mulai diterapkan startup yang
baru ya, yang baru seperti Tokopedia dan sebagainya, itu seperti itu teman-teman sistemnya. Jadi orang itu dibayar berdasarkan pekerjaannya sudah diselesaikan, tidak jadi acuan orang itu apakah setiap hari ke kantor atau tidak gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan itu ya terserah kamu mau ke kantor atau tidak. Tapi kalau pekerjaanmu selesai is okay. Boleh saja. Pokoknya yang penting pekerjaanmu selesai sesuai deadline. Itu dia dapat hasil meskipun tidak harus absen di kantor setiap hari ya. Karena para direktur sekarang ya mikirnya percuma orang itu setiap hari ke kantor tapi nggak produktif, kerjaannya banyak yang telat gitu kan. Kadang di kantor cuma ngobrol-ngobrol sama temennya nggak jelas. Nah, jadi orang itu dibayar nanti sesuai dengan proyek atau tugas-tugas yang sudah diselesaikan seperti itu. Itu namanya gig ekonomi. Ini juga nanti akan jadi acuan beberapa perusahaan ke depan seperti ini. Meskipun banyak sudah dimulai dengan startup yang ada. Nah, kemudian nih, ini ada segitiga ya. Jadi sistemnya itu cepat, murah, bagus ya. Kalau ada orang ingin cepat dan murah, ya jangan minta yang bagus. Nah, nggak ada tuh cepat, murah, bagus nggak ada. Kalau mau cepat dan murah, kerjaannya cepat, kerjaannya yang murah ya biasa-biasa aja, jangan minta yang bagus. Kalau ada orang yang minta cepat dan bagus, ya jangan minta yang murah, ya nggak ada cepat, bagus, murah nggak ada. Cepat, bagus, ya pasti mahal ini nggak ada. Kemudian mau minta bagus tapi murah, bisa bagus tapi murah, tapi jangan minta cepat. Nah seperti ini ya. Jadi ini kaidah dalam prospek jasa. Kalau kita nanti bikin sebuah bisnis berbasis drop servicing ya, ini adalah acuan kita gitu. Kalau mau yang cepat dan murah ya nggak mungkin bagus hasilnya, atau cepat bagus tapi ya mungkin itu mahal, nggak mungkin murah. Kemudian bagus murah ya jangan minta yang cepat, pasti lama gitu. Nah, di sini apa saja yang skill-skill yang harus dipelajari oleh drop servicing? Apa saja skill yang harus dipelajari oleh drop servicing? Yang pertama adalah ilmu penjualan. Yang harus dipelajari adalah bagaimana cara menjual, ya, cara mempromosikan, itu yang harus dipelajari. Misalkan dia jualan jasa desain, ya dia nggak harus belajar desain, tapi dia harus jago menawarkan desain, gitu ya. Kemudian ada website, ada branding, ada media sosial, dan juga konten harian. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk branding gitu. Jadi drop servicing itu ya fokusnya ada di marketing, ada di penjualan, ada di penawaran, ya. Dan bagaimana dia misalkan bisa memilih orang yang punya skill. Seperti itu. Ini ilmu-ilmu yang harus dipelajari kalau ingin jadi drop servicing. Nah, drop servicing itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang amatir, ada yang profesional, ada yang mitra. Nah, kita bahas satu persatu. Ini juga berkaitan dengan modal. Kalau yang amatir, ya, media sosial, ya harus bikin media sosial. Kemudian data internet, ya anggaplah 100.000 ya per bulan. Itu kan modal berarti ya. Ya, jadi kalau kita HP-nya nggak ada data internetnya, ya nggak bisa kita jualan. Jadi harus ada data internet. Berapa modalnya ya 100.000 lah. Atau terserah, ini tergantung. Kemudian ada HP. Ya. HP berapa ya? Anggaplah 2 jutaan. HP itu modal ya, jadi nggak ada bisnis tanpa modal, itu nggak ada.
HP itu juga modal, itu modal kita 2 jutaan ya. Kemudian ada website. Nah, kalau yang amatir nggak buat website, logo juga nggak ada gitu. Konten, konten ada, tapi itu buat sendiri nanti ya. Kemudian ads atau iklan di Facebook atau dan sebagainya, itu juga nggak ada. Nah, berapa potensi penghasilan? Dengan modal dia cuman bikin media sosial, bikin konten, kuota internet, sama handphone yang dia pegang. Berapa potensi penghasilannya? Potensi penghasilannya ya sekitar 500.000 sampai 1 juta per bulan. Itu ya. Jadi ya kurang lebih modal 2,3 juta tadi ya untuk HP dan juga kuota internet. Nah, kalau teman-teman sudah punya HP dan punya kuota internet, ya alhamdulillah, berarti nggak usah ngeluarin uang. Kemudian yang profesional itu media sosial ya pasti. Kemudian data, oke. HP juga harus ada. Website, dia juga harus bikin website kalau ingin jadi drop servicing yang profesional ya. Orang itu kalau mau ngambil jasa orang, kalau ada websitenya itu pasti apa? Pasti lebih percaya ya, lebih dipercaya. Logo ya juga ada logo ya. Modal ya bikin logo itu juga nggak boleh sembarangan ya. Kemudian itu biaya buat bikin logo 500.000, biaya bikin website 1 juta, konten, kemudian ads, iklan ya, juga 1 juta per bulan. Ya 1 juta per bulan. Potensi penghasilan kurang lebih ya 2 sampai 5 juta per bulan dari drop servicing ini. Jadi total tadi itu ya kurang lebih modal awal ya sekitar 6 jutaan. Kalau sudah punya HP, sudah punya data ya berarti sekitar berapa? 3 sampai 4 jutaan modalnya. Kalau ingin jadi yang drop servicing yang profesional. Kemudian yang terakhir adalah mitra. Mitra itu berarti kita kerjasama. Nah, di mitra itu kita bisa langsung dapat fasilitas seperti profesional, gitu ya. Fasilitas seperti profesional tanpa harus mengeluarkan banyak ya. Kalau yang profesional itu apa? Websitenya aja, websitenya 1 juta, bikin logo, bikin konten juga. Ya total sekitar selain HP dan juga datanya itu sekitar 3 jutaan. Nah, tapi kalau kita mitra, semua sudah dihandle orang, kita cukup bayar ya daftar mitra tadi itu ya sekitar 500 sampai 1 juta. Jadi kita bisa menghemat sekitar 2 sampai 3 jutaan dengan kita itu bermitra ya. Bermitra itu berarti ada website khusus drop servicing sehingga kita bisa gandol istilahnya, ikut di programnya seperti itu. Jadi kita nggak usah bikin website, nggak usah bikin logo, nggak usah bingung ngurusin biaya branding dan sebagainya gitu. Tapi penghasilan tetap kita sama dan kita juga tetap terlihat profesional. Nah, ini itu tadi pembagian drop servicing, ada 3, amatir, profesional, dan mitra. Kemudian apa saja sih yang sering dijual secara drop servicing di dunia internet ya? Apa saja yang sering? Jasa apa saja ya? Ini adalah jasa-jasanya, jasa desain, pembuatan website, bikin video, bikin konten, terus ada e-course atau kursus online, juga ada e-book, jualan e-book ya, buku digital, PDF, ada yang jual webinar, ada yang jual jasa iklan atau coaching, jual jasa pembinaan bisnis ya, jasa itu. Nah, ini adalah produk-produk yang paling sering dijual secara drop servicing. Kemudian dari produk-produk ini ya, atau jasa-jasa ini itu dibagi jadi 2.
Ada yang mudah di scale up, ada yang sulit di scale up. Ya. Pertama, jasa desain ini termasuk apa? Jasa desain adalah sesuatu yang sulit di scale up. Contoh, jadi mudah di scale up itu adalah kalau kita itu menerima 10 pesanan, dengan 1000 pesanan itu sama gampangnya. Itu namanya mudah di scale up. Tapi kalau desain, kita dapat 10 project, dengan 1000 project, itu pusing ya, pusing. Yang mau bikin desain itu juga pusing. Nah, makanya itu disebut sulit di scale up, sulit diperbesar, sulit didistribusikan secara masif. Begitu juga bikin website atau landing page itu juga sulit. Kalau misalkan kita sehari dapat 100 project aja sehari, itu udah pusing. Kemudian jasa bikin video ini juga sama. Wah, ini tambah ya. Nah, pasti itu akan molor-molor ya deadline-nya. Biasanya kita bisa 3 hari gitu ya, tapi tiba-tiba yang daftar 1 hari ada 100 orang ya bisa molor gak karuan ya. Itu namanya drop servicing yang sulit di scale up. Begitu juga jasa bikin konten sama. Nah, yang gampang nih di scale up nih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dapat 1 pesanan atau bahkan 1000 pesanan pun dalam 1 hari itu sama mudahnya. Gampangnya sama. Itu apa? Satu, kita jasa menawarkan sebuah kursus online. Ya. Jasa menawarkan menjual e-book. Ya. Jasa untuk webinar. Jasa ads atau jasa coaching. Itu mudah aja di scale up. Ya. Karena coaching waktunya kan mungkin cuma 10 menit selesai. Ads juga sama. Ya. Webinar apalagi, e-book apalagi, e-course, itu sesuatu yang mudah ya. Kita menawarkan orang misalkan yang tidak bisa berbahasa Arab, kita tawarkan kelas yang mengajarkan dia bisa bahasa Arab. Nah, yang daftar 1 ataupun yang daftar 1000 atau bahkan 100.000 orang dalam sehari itu sama aja. Capeknya itu sama ya. Beda dengan desain ya. Mungkin sudah paham ya yang saya maksud ini, mudah di scale up dan sulit di scale up. Nah, jadi ya paling gampang ya. Jadi yang pertama kalau yang harus dipersiapkan itu adalah belajar ilmu marketingnya dulu ya. Bagaimana cara menawarkan, bagaimana cara konsumen itu bisa aware dengan jasa atau dengan kebutuhannya dia, bagaimana cara kita bikin headline untuk promosi, bagaimana cara kita bisa membuat orang itu penasaran dan ingin mencoba jasa yang kita tawarkan. Bagaimana bikin Instagram kita lebih profesional, lebih bagus, ya lebih aktif, konten-konten yang seperti apa. Nah, itu sudah dipelajari di ilmu marketing ya. Banyak sekali ilmu marketing yang harus kita pelajari kalau ini jadi drop servicing yang profesional. Kemudian ketika kita sudah belajar ya kita share ilmunya. Karena men-share ilmu itu juga sebagian dari kita mempromosi ya. Promosi apa? Promosi diri kita. Promosi diri kita bahwasanya kita ini ya misalkan ya bikin mau jualan e-course ya. Ya udah kita promosi. Ini adalah ilmu-ilmu rangkuman yang kita pelajari di e-course ya. Orang yang melihat itu bisa tertarik nanti kan bisa beli e-course kita. Sehingga nanti misalkan ada teman ikut masuk kelas, masuk e-course yang sudah kita promosikan ya langsung otomatis kita dapat komisi 20 sampai 50%. Jadi mungkin itu konsep drop servicing yang sekarang lagi tren dan juga banyak orang yang cuman di depan HP aja gitu ya, di dalam kamar, di depan HP sehari-hari ya. Itu bisa ngasilin jauh lebih banyak dari karyawan yang kerja di luar. Itulah drop servicing ini. Oke, mungkin ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan baik bisa tanya via chat atau juga bisa tanya langsung ya, mic-nya dibuka juga bisa.
Oke, silahkan. Saya tunggu. Sambil saya juga mau sedikit cerita. Jadi kalau mau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom chat ya. Jadi saya juga mau sedikit cerita gitu kan pengalaman saya di dunia drop servicing. Saya juga ada menjual jasa pembelajaran ya, khusus bahasa Arab secara online. Jadi orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab tapi secara online. Nah, itu nanti kita jadi ada orang ingin belajar bahasa Arab ya. Udah nanti kita bisa apa namanya pakai jasa lembaga yang sudah mengajarkan bahasa Arab Al-Madinah. Nah, itu nanti kita lempar ke sana. Nah, itu kita sudah dapat komisi. Dan selama beberapa tahun ini alhamdulillah penghasilan dari situ aja gitu itu omsetnya bisa sampai hampir 100 juta gitu ya. Hanya menawarkan jasa pembelajaran. Itu bisa sampai 100 juta. Atau bahkan lebih ya, lebih. Yang pasti udah lebih sih. Kalau sekarang udah lebih. Tuh. Jadi ya konsepnya sebenarnya ya apapun itu bisa kita drop servicing kan, semua jasa apapun ya. Kita juga bisa misalkan punya teman yang jago apa namanya? Public speaking ya. Public speaking ya, itu kita juga bisa nawarkan orang-orang yang ingin belajar, ya udah kita pakai aja sistem online gitu. Atau juga dulu itu ketika pandemi ya, ketika pandemi banyak kafe kan yang tutup ya, banyak kafe yang tutup. Nah, ketika kafe itu tutup, ada salah satu orang ya, pemilik kafe yang punya inisiatif gitu ya. Dia menjual, bukan menjual kopi karena mereka tahu kalau menjual kopi ya hanya kepada orang yang berada di dekatnya. Dia jual ilmu cara bikin kafe, ilmu cara jualan kopi. Jadi dia bikin tuh e-course, dia bikin kursus. Ya dia bikin kursus cara bikin kopi gitu ya. Itu dibikin kayak kursus gitu ya. Kursus online, cara bikin kopi, cara buka kafe dan lain sebagainya. Itu dia jual ya. Ternyata penghasilannya itu jauh lebih besar daripada dia waktu dulu saat jualan kopinya sendiri. Jadi menjual apa ya? Menjual pelatihan untuk bikin kopi yang enak, yang baik itu ternyata jauh lebih mahal daripada menjual kopinya sendiri. Dan hal itu tidak akan mungkin bisa terbesit di benaknya dia kalau warung kopinya nggak sepi sebab COVID dulu itu. Nah, jadi ketika dulu kafenya sepi karena COVID, dia akhirnya secara kreatif berpikir dan dia apa namanya bikin e-course dan jadilah untuk drop servicing ya. Drop servicing e-course coffee shop ya. Itu. Ya lumayan hasilnya lebih besar daripada saat jual kopi itu sendiri. Kemudian ada lagi apa? Contohnya bimbel ya, bimbel. Sekarang itu sudah ada apa? Ruang guru gitu ya. Ruang guru itu besar sekali anunya apa namanya? Penghasilannya. Ya, karena kita bisa menyekolahkan anak-anak kita, bukan menyekolahkan ya, mengkursuskan anak-anak kita jauh lebih murah secara online. Dan anak-anak juga itu kan memang sekarang pegangannya itu juga HP ya, jadi otomatis dia itu langsung belajar, secara otomatis dia langsung belajar juga dari HP-nya,
dan itu memudahkan anak-anak untuk belajar. Ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya saya akan tutup. Nah, ya teman-teman, ya saya akan tutup. Jadi yang paling harus diperhatikan kalau kita memang ingin jadi drop servicing itu, ya yang pertama kita harus jago jualan, ya. Karena pada dasarnya drop servicing itu juga jualan. Ya, menjual apa? Menjual jasa. Jasanya nggak harus kita yang bisa ya. Kalaupun teman kita yang jago apa, jago desain, jago bikin website, teman kita sukses, akhirnya kita suruh dia agar bisa jadi coaching, jadi mentor. Kita jualan jasanya seperti itu. Ya, jago jualan. Kalau saya nggak jago jualan gimana? Ya, mungkin pertama kali untuk teman-teman yang masih sangat nol dalam hal penjualan, ya bisa ikut kursusnya, kursus cara jago jualan secara online gitu ya. Ikut kursusnya. Nah, karena ini juga dulu yang sempat saya alami ya. Dulu saya tuh sudah pernah jualan ketan, ya dulu pernah jualan tahu, pernah juga jualan flash disk, ya. Banyak pokoknya yang dulu yang saya jual itu gagal semua, hingga saya mengeluarkan biaya belajar saya, belajar cara berjualan, itu kalau nggak salah dulu 300.000, ada akademi jago jualan dulu ya, sekarang sudah nggak ada. Dulu saya ikut itu dan saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu penjualan, bagaimana cara jualan yang baik, bagaimana cara bikin website dan lain sebagainya. Nah, dari situlah saya bisa menghasilkan 1 juta pertama saya. Hingga kemudian itu nanti berlipat jadi 10 juta pertama hingga 100 juta pertama saya, dan alhamdulillah kemarin saat COVID itu saya bisa tembus closing 2 miliar pertama saya. Ya, saat COVID. Itu semua saya lakukan secara online. Nah, dan kemudian ya ini sedikit tips saja ya bagi teman-teman. Profit yang saya hasilkan dari bisnis online, ya, menjual jasa tersebut, ya, dan juga produk ya, saya jual jasa juga jual produk. Itu saya belikan hotel, ya. Kemudian ada klinik kesehatan, kemudian ada juga kolam gurami, ada 12, sekitar 20 ton gitu kalau panen. Nah, itu semua tidak luput dari langkah pertama saya dulu. Ketika saya sering gagal ya, dalam bisnis jualan tahu, jualan ketan gagal, saya melangkah memberanikan diri untuk ikut kursus Akademi Jago Jualan. Sekarang sudah nggak ada sih Akademi Jago Jualannya. Dulu 4 tahun yang lalu saya ikut kursus itu, saya belajar jualan. Nah, kalau kelas-kelas jualan sekarang banyak ya, teman-teman pasti menemukan banyak sekali cara kelas-kelas e-course jualan itu. Ya udah belajar aja ya. Kalau kita kehilangan 100, 200, 300 ribu untuk belajar, itu mengganti waktu belajar kita gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar secara mandiri itu mungkin butuh waktu lama, butuh kegagalan yang mungkin juga ruginya juga banyak. Nah, kenapa kok tidak kita ikut aja kursus yang sudah kursus yang betul-betul bagus sehingga meminimalisir kegagalan kita dan juga mempercepat waktu belajar kita seperti itu. Kalau teman-teman sudah jago jualan, yakin dengan saya, teman-teman dimanapun, kapanpun ya, yang penting ada internet, ada HP, teman-teman bisa menghasilkan rupiah. Ya. Baik dengan cara ini drop servicing atau juga dengan dropship juga bisa, atau jadi reseller atau apapun gitu ya. Ingat teman-teman, tidak ada zona aman. Sekarang nggak ada zona aman. Dulu yang ada bilang ya karyawan aman, sekarang banyak karyawan di PHK. Nah, ya. Jadi manajer aman, ya banyak manajer yang juga turun pangkat, gitu ya. Apa sekarang yang zona nyaman apa?
Oh, saya kerja di kafe ya. Kafenya ternyata sekarang banyak kafe tutup. Jadi nggak ada zona nyamannya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang paling buruk, kemungkinan paling buruk yang akan terjadi. Insya Allah, semoga bermanfaat ya ilmu pada sore hari ini. Oke, saya Ahmad Fahim ya undur pamit karena tidak ada yang bertanya dari teman-teman ya. Saya undur pamit. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.